Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Dwianto dengan nomor induk mahasiswa 192100189. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang manajemen strategi yang ada di PT Aerofood Indonesia, yaitu perusahaan di bidang catering yang ada di bandara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Manajemen Strategik PT Aerofood Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Tri Agustiningsih, Dimas Parastiko, Indah Yuliana, Apri Dwianto, Bayu Dwi Nugroho, Waltina, Anggit Yuga Karsadi, Indra Eka Pradana. Dan di sini saya Apri Dwianto dengan nomor induk 192100189. Untuk capstone pertama yaitu tentang sejarah Aerofood ACS. Dengan pengalamannya selama 40 tahun sebagai penyedia airline catering bertaraf internasional, Aerofood ACS sebagai bagian dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah berhasil dan selalu menjaga reputasi perusahaan untuk menghadirkan layanan kelas premium untuk produk makanan dan minuman terbaik di kelasnya. Kesuksesan perusahaan dapat dirunut sejak berdirinya di tahun 1974, di mana saat itu perusahaan memulai operasinya di bawah nama PT Aero Garuda Dairy Farm bekerjasama dengan Dairy Farm, sebuah perusahaan catering yang berbasis di Hong Kong. Di tahun 2009, layanan manajemen laundry dan in-flight logistik memulai operasinya di bawah divisi yang diberi nama Garuda Support. Bersamaan dengan terus majunya bisnis perusahaan, di tahun 2010 Aero Wisata Group sebagai perusahaan induk meluncurkan logo perusahaan baru. Logo baru dimaksudkan untuk semakin memperkuat image perusahaan berikut anak-anak perusahaannya. Masih di tahun 2010, Aerofood ACS membuka kantornya di Denpasar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Bandung, Yogyakarta, dan Lombok. Di tahun 2014, cabang Pekanbaru direncanakan juga akan mulai beroperasi. Saat ini, Aerofood ACS memiliki lebih dari 5.500 staf profesional dan dikenal sebagai pemimpin dalam bisnis ini, dengan produk layanan premium in-flight logistik yang disajikan ke 40 perusahaan penerbangan komersil, internasional, dan domestik. Aerofood ACS juga menyediakan layanan catering untuk lebih dari 20 perusahaan Blue Ribbon di seluruh Indonesia. Untuk capstone kedua yaitu visi dan misi. Untuk vision atau visi yaitu menjadi perusahaan layanan makanan kelas dunia. Sedangkan mission atau misi menyediakan makanan dan solusi layanan demi kepuasan pelanggan, meningkatkan kapabilitas organisasi dengan mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan berinovasi dalam proses dan teknologi, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan untuk memegang saham dengan meraih pengakuan dunia. Capstone ketiga yaitu latar belakang. PT Aerofood Indonesia merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang jasa pelayanan makanan. PT Aerofood Indonesia atau dikenal dengan Aerofood ACS merupakan anak perusahaan dari PT Aero Wisata Park yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group. Bisnis yang dijalankan oleh ACS adalah bisnis jasa yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan, diantaranya seperti pemenuhan kebutuhan makanan dan cabin equipment. Aktivitas yang dilakukan selama periode kerja praktik yaitu melakukan pengamatan dan analisa aktivitas pada bagian ESUFA untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada bagian tersebut.
ESUFA merupakan bagian yang bertugas untuk melakukan persiapan tray equipment dan juga mempersiapkan kebutuhan lain untuk kabin pesawat. Aktivitas pada departemen ini disebut tray setup. Untuk proses tray setup, tim ESUFA akan melakukan persiapan equipment mulai dari kebutuhan cutleries, plate, cup, dan kebutuhan equipment lain sesuai dengan standar dari masing-masing airline. ESUFA bertanggung jawab melakukan persiapan tray mulai dari setting equipment sampai dengan handling ke kabin pesawat. Selama aktivitas kerja praktik berlangsung dan setelah melakukan pengamatan pada proses bisnis aktivitas tray setup, masih terdapat kendala-kendala yang muncul. Kendala atau hambatan yang telah diamati antara lain adalah aktivitas menunggu ketersediaan equipment untuk proses tray setup. Adanya aktivitas menunggu setelah proses set equipment, juga adanya double activity yang dilakukan selama proses tray setup. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai pemborosan aktivitas. Aerofood Indonesia selalu mengutamakan mutu dan kualitas dari produk yang disediakannya. Selain itu, penjagaan mutu dan kualitas juga bergantung pada sistem produksi HACCP yang selalu dipatuhi oleh karyawan produksi dan sertifikasi ISO 2000 dan ISO 9001 sangat penting serta terjamin dan diakui oleh organisasi internasional. Aerofood Indonesia dapat menjamin bahwa makanan yang diproduksi sangatlah aman dan tidak membahayakan. Sertifikasi tersebut berasal dari organisasi yang diakui di seluruh dunia sehingga customer domestik maupun internasional tidak ragu untuk mempercayakan catering pesawatnya kepada PT Aerofood Indonesia. Kemudian sertifikat ISO yang kedua adalah ISO 9001-2015 mengatur tentang kriteria dari kualitas untuk membuat quality management system. Aerofood Indonesia kembali dijamin oleh organisasi internasional ISO dalam melakukan proses bisnis in-flight catering service. Aerofood Indonesia juga telah menerima sertifikasi halal yang berasal dari LPPOM MUI Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh makanan yang diproduksi oleh PT Aerofood Indonesia telah terjamin kehalalannya untuk seluruh penumpang. Aerofood Indonesia sejak awal juga telah memperkenalkan diri sebagai halal company Aerofood Indonesia dan menjadi brand image dan penjamin bahwa makanan yang diproduksi aman, terjamin, dan halal untuk seluruh customer maskapai penerbangan. PT Aerofood Indonesia selalu mengutamakan mutu dan kualitas produknya, baik untuk economy class, business class, maupun first class. Walaupun jenis kelas penerbangan pasti memiliki pengaruh, namun menjaga kualitas yang baik selalu diutamakan oleh perusahaan. Berbekal moto customer comes first, PT Aerofood Indonesia selalu memegang teguh bahwa melakukan tindakan meminimalisir atau pencegahan hal-hal yang merugikan customer agar customer selalu loyal terhadap PT Aerofood Indonesia. Selain itu, disusun juga SOP atau standar operation prosedur untuk melakukan komplain handling sehingga CRO dan staf yang bertanggung jawab dapat melakukan pencegahan maupun penanganan komplain dengan cepat dan tepat. Terdapat standar perusahaan dalam melakukan proses produksi makanan yang diberi nama HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point dan memiliki 5 tahap yang biasa disebut CCP atau Critical Control Point. Adapun bisnis proses yang dilakukan PT Aerofood Indonesia unit Denpasar sesuai dengan CCP adalah receiving goods, storing, cooking, blast selling, portioning. 100% saham kepemilikan PT Aerofood Indonesia adalah PT Garuda Indonesia menjadi PT Aerofood Indonesia sebagai perusahaan catering pesawat yang cukup dipandang dengan masuknya Garuda Indonesia pada organisasi Skytrax berarti dapat memberi jaminan bagi maskapai penerbangan asing bahwa PT Aerofood Indonesia terpercaya dan dijamin oleh organisasi internasional. Garuda Indonesia, PT Aerofood Indonesia dalam pengembangan bisnisnya dan mudah mendapat kepercayaan dari customer lain yang ingin menggunakan jasa in-flight catering untuk menjadi pilihan dalam memberi servis kepada penumpang pada saat melakukan perjalanan terbangnya. Dalam menunjang kegiatan bisnisnya, PT Aerofood Indonesia unit Denpasar memilih penempatan gedung utama di Bandara Internasional Ngurah Rai. Selain bertujuan untuk mempercepat dan memperpendek jarak pada saat melakukan uplift
makanan ke pesawat, PT Aerofood Indonesia unit dan besar dapat terlihat megah, kuat, dan customer baru pun akan dapat langsung melihat bahwa perusahaan catering makanan tersebut dan lokasinya ada di bandara serta mudah untuk dijangkau. Hal tersebut dapat menjadi suatu poin plus bagi perusahaan dalam membangun image perusahaan yang kuat. Kemudian, tenaga kerja yang dimiliki mencapai angka kurang lebih 1.000 orang untuk mendukung kegiatan perusahaan, serta memiliki kompetensi untuk dapat bekerja sama dengan orang dengan kebudayaan yang berbeda-beda dan mampu beradaptasi dengan cepat. Sejauh ini, chef asing yang dimiliki PT Aerofood Indonesia hanya terpusat di Jakarta. Sehingga apabila ada negosiasi baru, maka chef asing yang berada di Jakarta tersebut akan diterbangkan unit-unit perusahaan di seluruh Indonesia untuk membantu melakukan negosiasi bisnis. Hal ini dinilai kurang praktis dan efisien karena harus menunggu dari pusat. Namun, chef yang dimiliki di unit Jakarta cukup lengkap, yaitu chef untuk Western food, Chinese food, Japanese, Korean, dan Indian. Terbatasnya pasokan raw material di Pulau Bali tidak dapat dihindari, contohnya saja buah dan sayuran yang sifatnya musiman sangat memungkinkan untuk tidak tumbuh di setiap wilayah di Pulau Bali. Hal ini dapat menjadi kelemahan bagi perusahaan. Perusahaan harus dapat mencari pasokan raw material baik itu dry goods maupun wet goods sesuai dengan permintaan customer dan juga yang tertera pada perjanjian. Keberadaan pasar bebas juga dapat menjadi peluang yang cukup bagus bagi PT Aerofood Indonesia untuk memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan maskapai penerbangan akan membuka rute-rute baru yang menuju Pulau Bali, serta keinginan PT Aerofood Indonesia sendiri untuk mendapat customer yang berasal dari berbagai macam negara, serta perbedaan budaya tidak menjadi penghalang bagi PT Aerofood Indonesia dalam melayani customernya. Dengan adanya pasar bebas, PT Aerofood Indonesia dapat melakukan ekspansi dengan leluasa tanpa persyaratan-persyaratan yang rumit. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/BPI/2015 Bab 2 Pasal 2 menyatakan tentang kewajiban penggunaan rupiah, dan Bab 5 Pasal 11 menyatakan bahwa pencantuman harga barang dan atau jasa menggunakan mata uang rupiah. Dengan adanya peraturan tersebut, PT Aerofood Indonesia yang sebelumnya menggunakan mata uang dolar Amerika untuk melakukan payment harus mengganti keseluruhan sistem dengan mata uang rupiah. Mata uang rupiah juga dinilai tidak terlalu stabil apabila dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi perusahaan dengan fluktuasi yang terjadi pada kurs mata uang. Chapter 4. Analisis SWOT PT Aerofood Indonesia. Strengths: pemimpin pangsa pasar di bidang jasa catering pesawat dengan pengalaman yang cukup banyak. Kemudian memiliki sertifikasi yang telah diakui secara internasional. Production proses yang sesuai dengan standar HACCP atau Hazard Analytic Critical Control Point. Kemudian bagian dari GA Group serta memiliki brand image yang kuat. Selanjutnya, fasilitas yang tersedia sangat mendukung pertumbuhan perusahaan, sumber daya manusia yang berkualitas, serta awards dan appreciation letter. Weakness: yang pertama, kurangnya Customer Relation Officer atau CRO khusus. Kemudian, minimnya masakan khusus, dan terbatasnya pasokan raw material di Pulau Bali. Opportunity: yang pertama, Bali International Airport. Kemudian MEA atau pasar bebas. 3. Charter flight. 4. Perluasan pangsa pasar dengan outside catering. Threat: yang pertama, ancaman dari kompetitor lama maupun baru. Yang kedua, regulasi pemerintah. Chapter kelima, yaitu Matrix SWOT. Strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki, dan dengan adanya MEA, terbukanya pintu gerbang pasar bebas dapat memberikan suatu peluang yang cukup besar bagi PT Aerofood Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dan menambah jajaran customer yang memerlukan jasa catering pesawat.
Yang kedua, memanfaatkan dan menarik perhatian Carter Flake dengan adanya sertifikasi yang dimiliki dan operasional performance yang mumpuni. Pesanan oleh Carter Flake memang tidak datang setiap hari, bahkan setiap bulan, namun profit yang dihasilkan dapat mencapai angka yang cukup besar dan sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian menarik perhatian Carter Flake agar menggunakan jasa PT Aerofood Indonesia dengan operasional performance yang baik dan sesuai dengan standar internasional agar dapat menarik maskapai penerbangan asing. Meningkatkan target penjualan outside catering dengan memanfaatkan brand image dan anak perusahaan GA Group. Sebagai bagian dari GA Group, tidak dapat dipungkiri bahwa brand image yang tampak sangatlah kuat. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan pasar dengan memperluas pangsanya ke arah perusahaan multinasional, restoran, bar, mining and oil company, rumah sakit, dan lain. Menarik maskapai penerbangan dengan rute baru ke Bandara Ngurah Rai. Perkembangan tren traveling dan penggunaan jasa pesawat terbang tidak menutup kemungkinan dengan dibukanya rute-rute baru ke Pulau Bali. Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi PT Aerofood Indonesia untuk menarik calon customer asing agar menggunakan jasanya. Strategi ST atau Strength Street menjadikan award dan appreciation letter sebagai motivasi agar berkompeten untuk menjaga mutu dan kualitas. Salah satu visi utama PT Aerofood Indonesia adalah konsisten menjaga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga tak jarang PT Aerofood Indonesia mendapat award dan appreciation letter dari berbagai maskapai penerbangan. Hal tersebut dapat menjadi motivasi untuk PT Aerofood Indonesia agar terus meningkatkan pelayanannya agar mendapat pengakuan juga dari maskapai penerbangan internasional. Peningkatan skill karyawan selalu melalui training dan development. Kebutuhan akan peningkatan dan pertumbuhan perusahaan tak lepas pengaruhnya dari sumber daya manusianya sendiri, sehingga dengan kebutuhan tersebut maka peningkatan skill tenaga kerja dapat dilakukan dengan training dan development secara rutin sesuai kebutuhan perusahaan, terutama untuk bahasa dan pemahaman kebudayaan negara lain demi kemudahan pada saat negosiasi bisnis. Memanfaatkan brand image untuk bersaing dengan kompetitor baru, memiliki nama yang besar dan image yang baik, serta pengalaman yang cukup banyak dapat menjadi nilai plus bagi PT Aerofood Indonesia untuk dapat membedakan dirinya dengan kompetitor lain, serta berpengalaman dalam melayani berbagai macam maskapai penerbangan dari berbagai macam negara dan mampu menyajikan makanan yang bermacam-macam. Kemudian strategi ST atau String Trade membuat perjanjian dengan jelas untuk proses payment agar tidak terlalu bergantung dengan kurs mata uang yang tidak stabil. Dengan adanya regulasi pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan tentang kewajiban penggunaan rupiah dan Bab 5 Pasal 11 menyatakan bahwa pencantuman harga barang dan atau jasa menggunakan mata uang rupiah, walaupun mata uang rupiah tidak cukup stabil apabila dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika, akan lebih baik bila menggunakan perjanjian kurs mata uang yang telah disepakati agar tidak terlalu bergantung terhadap fluktuasi kurs mata uang. Mempermudah customer dengan adanya aturan baru penggunaan rupiah dengan memberikan data secara lengkap dan detail sesuai kebutuhan. Selalu melakukan double check agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan payment, dan juga setiap komunikasi wajib melalui email atau tertulis sehingga dapat mengurangi ketidaksesuaian dan juga dapat menjadi bukti di masa depannya. Strategi WO atau Weakness Opportunity melakukan rekrutmen CRO khusus yang memiliki kemampuan untuk berbahasa asing dan memiliki pemahaman terhadap budaya lain serta memiliki toleransi tinggi untuk menghadapi berbagai macam orang dari berbagai macam negara dan kebudayaan. Melakukan rekrutmen staff asing agar dapat memudahkan negosiasi serta menyesuaikan taste. Sejauh ini staff dengan kemampuan khusus, misal staff masakan Cina, juga akan melakukan negosiasi bisnis dengan customer dari Cina, sehingga hal tersebut akan mempermudah negosiasi bisnis dan menyesuaikan taste yang memiliki karena memiliki kesamaan ras, negara, bahasa, dan juga rasa untuk lidah, serta adanya staff asing juga dapat menjadi penjamin dan daya tarik bagi customer. Memiliki banyak supplier agar tidak memiliki keterbatasan raw material. Keterbatasan raw material mungkin saja terjadi di Pulau Bali apabila untuk buah maupun sayur yang sifatnya musiman. Hal ini diatasi dengan memiliki beberapa supplier yang tersebar di seluruh daerah Pulau Bali agar tidak terlalu bergantung dengan satu supplier. Kemudian apabila router
material tersebut sulit untuk ditemukan di pasar, maka sebaiknya perusahaan mengajukan kepada customer agar diganti dengan alternatif lain yang lebih mudah untuk didapatkan di pasar. Kemudian yang terakhir, strategi WT atau weakness trade. Fasilitator dengan catering lain agar dapat dijadikan bahan untuk improvement. Melakukan studi banding dengan catering kompetitor atau catering luar yang lebih bagus dapat menjadi strategi yang baik untuk kemajuan perusahaan. Hal tersebut akan menjadi motivasi dan inovasi dengan melakukan perbandingan dan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. Melakukan training dan development untuk karyawan sangatlah penting untuk terus menjaga skill yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan adanya program training dan development dapat meningkatkan kemampuan mutu kualitas tenaga kerja PT Aerofood Indonesia sendiri, khususnya bahasa asing, agar dapat memberikan kelancaran dan kemudahan bagi customer serta penerapan pemahaman lintas budaya dengan negara-negara terkait. Mengajukan alternatif raw material kepada customer apabila bahan yang diinginkan sulit dicari di pasar. Keterbatasan bahan dapat menjadi ancaman bagi perusahaan catering, apalagi konsumsi bahan untuk catering pesawat dapat mencapai ton, sehingga dibutuhkan raw material yang banyak tersedia di pasar dan mudah untuk dicari, dan juga memberikan suggestion kepada customer terkait keterbatasan bahan, sekalipun untuk bahan yang sifatnya musiman. Dan terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.